Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta karunia-Nya. Semoga dengan rahmat serta karunia-Nya tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izinnya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tugas makalah. Makalah ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fiqh dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Irfani SEM AG, serta diharapkan apa yang terjadi dalam makalah ini dapat dimengerti dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini sehingga kami dapat mengetahui tentang ijma' dan qiyas. Izinkan kami memperkenalkan diri saya. Saya Evan Saputra, NIM saya 25310005. Dan saya Nabila Martasya dengan NIM 25310004. Adapun latar belakang rumusan makalah kami yaitu, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengembalian hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Hukum Islam merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, yaitu baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Hukum Islam merupakan pedoman bagi umat muslim dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat ibadah maupun bersifat muamalah dalam menjalani kehidupan. Kedua sumber ini menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum Islam. Namun, seiring perkembangan zaman dan munculnya persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, para ulama menggunakan metode ijtihad untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sumber hukum Islam adalah dalam Islam ada yang mutafak, yaitu disepakati para ulama, dan ada juga yang bersifat mukhtalaf, yaitu diperselisihkan. Kata-kata sumber hukum Islam ini merupakan terjemahan dari lafaz masadir al-ahkam. Masadir al-ahkam maksudnya yaitu dari dalil hukum syarah yang diambil atau diistimbatkan daripadanya untuk menemukan hukum-hukum yang muncul. Pada pembahasan kedua yaitu terdapat syarat-syarat ijma'. Syarat-syarat ijma' dalam perkembangannya ulama usul fikih memberikan penjelasan dalam ijma' adalah ada kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga sebuah ijtihad bisa dikatakan sebuah ijma', yaitu yang pertama timbulnya kesepakatan, artinya kesepakatan yang dilahirkan atau dasar kesamaan baik keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Yang kedua yaitu para mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengambil beberapa hukum dari dasarnya. Dari dua syarat ini, ijma' terbagi menjadi dua, yaitu ijma' syarih, dalil ijma'. Yang kedua, ijma' sukuti, the silent ijma'. Ijma' syarih ialah setiap mujtahid wajib menerima kesepakatan atas hujjah atau dalil hukum. Pendapat Imam Syafi'iyah bahwa ijma' syarih yang dapat dijadikan hujjah dalil hukum. Ijma' sukuti ialah pendapatnya sesuatu kejadian yang terjadi dalam sistem fatwa yang tidak memberikan komentar terhadap pendapat tentang ijma' sukuti, yaitu yang pertama, ijma' sukuti menurut jumhur ulama ialah tidak dapat digunakan sebagai hujjah atau dalil.
karena hanya pendapat ulama mujtahid saja. Yang kedua yaitu ijma sukuti, ialah ketetapan, karena seorang mujtahid yang dihadapkan dalam kejadian dan diam, maka mujtahid tersebut bisa dikatakan takut, karena posisi diamnya seorang mujtahid berarti dia sedang memberikan fatwa. Yang ketiga, bersikap diam terhadap hukum sebagai mujtahid hingga mereka wafat, maka kemungkinan adanya mujtahid yang membantah hukum tersebut tidak ada lagi. Adapun pembahasan ketiga yaitu tentang rukun-rukun ijma. Rukun ijma terbagi dari 4 bagian, yaitu yang pertama, keempat rukun ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama pada waktu terjadinya suatu kejadian yang diselesaikan dengan ijma harus ada beberapa, yaitu adadun, mujtahid yang terlihat di dalamnya tidak dapat dikatakan sepakat apabila hanya pendapat satu orang atau pendapat banyak orang, tetapi antara satu dengan yang lainnya menyajikan pendapat yang berbeda. Oleh karenanya, ijma dalam konteks ini tidak pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para sahabat sekalipun melakukan ijtihad mereka melakukan secara individu, seperti kasus Mu'ad bin Jabal yang menjadi duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman untuk memutuskan suatu kasus. Yang kedua yaitu imam mujtahid yang terlibat dalam ijma atas hukum syar'i harus mencakup keseluruhan para imam mujtahid di seluruh penjuru dunia. Kalau yang bersepakat hanya mujtahid di satu daerah atau kota tertentu, maka tidak dianggap ijma. Yang ketiga yaitu kesepakatan dari para mujtahid atas hukum syar'i harus diawali dengan mempresentasikan pendapatnya masing-masing daripada mujtahid. Yang keempat yaitu kesepakatan atas hukum syar'i tersebut harus benar-benar melibatkan semua mujtahid, tidak disebut jima jika yang bersepakat hanya sebagian sementara yang lainnya berbeda. Sebab jika ada sebagian kecil yang berbeda, itu artinya masih ada kemungkinan salah dan ada kemungkinan ihtimal. Sebab jika ada sebagian kecil yang berbeda, itu artinya masih ada kemungkinan salah dan ada kemungkinan besar. Kesepakatan yang hanya terdiri dari sebagian besar para mujtahid tidak bisa dijadikan hujjah syariah. Selanjutnya berdasarkan definisi ijma jumhur ulama. Usul fikih merumuskan 5 rukun yang harus dipenuhi untuk terjadinya ijma, yaitu A. Produk hukum yang dihasilkan melalui ijma tersebut harus diperoleh dari kesepakatan seluruh mujtahid. Karenanya, apabila ada di antara mujtahid yang berbeda pandangan atas produk hukum yang dicetuskan, maka hukum yang dirumuskan tidak dinamakan ijma. Akan tetapi, mayoritas ulama usul fikih mengemukakan pendapat mayoritas mujtahid dapat dibuah hujjah. Yang kedua yaitu mujtahid terlibat dalam mencurahkan segenap tenaga untuk mengistimbatkan hukum tersebut adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa itu yang datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Oleh karena itu, produk hukum yang dicetuskan seorang mujtahid tidak bisa disebut ijma karena hasil ijtihadnya bisa keliru. Yang ketiga yaitu kesepakatan pendapat atau produk hukum itu muncul dari masing-masing mujtahid setelah mengungkapkan arah pikirannya. Yang keempat yaitu kesepakatan itu terlihat jelas dikemukakan para mujtahid dalam bentuk pendapat maupun perbuatan. Yang kelima, kesepakatan itu dihasilkan dalam satu perhimpunan para mujtahid. Al-Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh umat manusia banyak disepakati ketetapan hukumnya oleh para ulama-ulama. Sikap kehati-hatian ditanamkan dalam dirinya sehingga ia baru berani mengungkapkan kata ijma terhadap permasalahan yang benar-benar diketahui orang banyak. Prinsip inilah yang hanya dibenarkan klaim tentang adanya ijma. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang ijma sebagai sumber hukum Islam. Ijma sebagai sumber hukum Islam merupakan suatu keharusan atau ketaatan bagi umat Islam terhadap hasil ijma ulama pada suatu masalah, dan hukumnya wajib taat
Hukum dalam permasalahan yang telah diputuskan dalam ijma tersebut memiliki nilai qat'i, tidak dapat dihapus atau ditentang oleh hasil ijtihad. Contohnya, sebab kesepakatan pendapat dari para mujtahid dalam ijma itu sudah menunjukkan kebenaran yang sesuai dengan jiwa syariah dan dasar-dasar yang umum. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hasil ijtihad juga sebagai sumber hukum. Hasil ijtihad para ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum, sehingga dalam Islam hasil ijtihad menjadi salah satu sumber hukum. Adapun ijtihad tersebut berfungsi sebagai metode dalam penerapan hukum manakala terdapat permasalahan hukum umat Islam, sedangkan nas yang menunjukkan kasahihannya tidak ditemukan, sehingga para ulama berpendapat bahwa mereka boleh melakukan ijtihad menetapkan hukum itu demi kemaslahatan kehidupan umat. Merupakan suatu keharusan ketaatan bagi umat Islam terhadap hasil ijma ulama pada suatu masalah dan hukumnya wajib taat. Hukum dalam permasalahan yang telah diputuskan dalam ijma tersebut memiliki nilai qat'i, tidak dapat dihapus. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya, yaitu Evan Saputra. Kepada Evan saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang kias. Secara etimologi, kias berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan. Sedangkan secara terminologi, kias dapat dipahami sebagai mengukur atau memastikan panjang, berat, atau kualitas sesuatu atau kata. Kias berarti mengukur atau menaksiri suatu hal terhadap hal-hal lain. Kias menunjukkan perbandingan untuk menetapkan persamaan antara dua hal secara teknis. Dalam usul fiqh, kias merupakan perpanjangan dari hukum syariat dari kasus asal ke kasus baru, karena keduanya memiliki penyebab efektif yang sama. Kias merupakan salah satu metode dalam usul fiqh yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum Islam pada permasalahan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Secara terminologis, kias berarti analogi atau perbandingan yang digunakan untuk mengidentifikasi kemiripan antara permasalahan yang sudah ada hukum yang jelas dan permasalahan baru berdasarkan kesamaan. Dengan demikian, kias memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengubah esensi ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun pembahasan kedua, yaitu syarat-syarat kias. Pertama, syarat al-aslu. Ulama usul fiqh sepakat bahwa syarat dari al-aslu adalah suatu hal yang pokok dan bukan merupakan cabang dari yang lain, atau bukan cabang dari pokok hukum yang lain. B. Syarat al-far'u meliputi 1. Illat yang terdapat dalam al-aslu memiliki kesamaan dengan illat yang terdapat pada far'u. 2. Tetapnya hukum asal. Hukum asal tidak berubah setelah dilakukan kias. 3. Tidak terdapat nas atau ijma pada al-far'u. C. Syarat hukum al-as meliputi 1.
harus merupakan hukum syar'i. 2. Harus merupakan hukum syara yang tetap, tidak dihapus. 3. Merupakan suatu yang logis yang bisa ditangkap oleh akal. Lihat hukum bisa diketahui oleh akal. Syarat iliad ashi yang hukumnya telah disebutkan oleh nas kadang-kadang mencakup beberapa sifat dan kekhususan, namun sifat dalam itu tidak selalu menjadi lihat hukum. Bahkan sifat yang menjadi iliad hukum harus memenuhi beberapa syarat lihat yang telah disepakati oleh ahli usul fiqh. Di antaranya A. Iliad harus berupa sifat yang nyata. Oleh karena itu tidak boleh memberi iliad dengan sesuatu yang samar, yang tidak dapat ditemukan dengan indera, karena hal itu tidak bisa membuktikan ada dan tidak adanya. B. Iliad harus merupakan sifat yang mengikat. Oleh karena itu tidak patut memberi iliad dengan sifat yang lunak dan tidak terbatas, yang dapat berbeda tergantung pada situasi dan kondisi perseorangan. C. Berupa sifat yang sesuai maksudnya. Sifat itu menjadi tempat dugaan untuk menerapkan hikmah hukum. D. Iliad tidak hanya terdapat pada as saja, tetapi harus berupa sifat yang dapat diterapkan juga pada masalah-masalah lain selain dari asha. Pembahasan ketiga yaitu rukun-rukun kias. Kias yang merupakan salah satu sumber hukum mempunyai beberapa rukun. Adapun rukun kias yang disepakati oleh para ulama fiqh ada 4 macam. 1. Asa. Secara bahasa merupakan lafaz mustarok yang bisa diartikan asas, dasar, sumber, dan pangkal. Sedangkan yang dimaksud asal dalam pembahasan kias ini adalah kasus lama yang dijadikan objek penyerupakan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijma. Artinya merupakan tempat atau kejadian atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran pembandingan atau disamai sebagai salah satu rukun kias. Rukun yang kedua yaitu far'u, disebut juga musabah atau yang diserupakan makis atau dikiaskan. Secara etimologis far'u berarti cabang, sedangkan dalam konteks kias far'u diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada karena tidak ada nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya, maka dari itu far'u akan diproses untuk disamakan. Pembahasan yang keempat yaitu kias sebagai sumber hukum Islam. Sungguh pun kias termasuk sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, akan tetapi tingkat penerimanya sebagai sumber hukum bervariasi sebagai berikut. 1. Kelompok mayoritas berpendapat bahwa menggunakan kias dalam masalah ibadah secara akal boleh dan secara syara wajib. Menjalankan al-Kafal dan Aba al-Husain al-Mutajin mengatakan bahwa secara nalar dan dalil nakli kias wajib dilakukan. B. Kelompok Kelompok Al-Kasni, Al-Nahrawani, dan
fihani. Kias hanya bisa dilakukan apabila lihat hukum ashar dan nasnya baik secara jelas maupun secara isyarat, serta apabila hukumnya fara lebih utama dari asal. C. Kelompok Zahariyah dan Al-Sayakautani. Kias secara akal boleh, tetapi hal itu secara syarat tidak diwajibkan. D. Kelompok Syiah, Imiyah dan Al-Nazham dari aliran Mu'tazil. Kias dalam hal ibadah adalah tidak mungkin, karena dalam kias akan muncul dua hal yang kontradiktif. Dalam hal ini tampak jelas bahwa pandangan Al-Nazham tidak berbeda dengan pandangan Al-Kasni. Sebagai ringkasan dari pendapat-pendapat di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu kelompok mayoritas yang berpendapat bahwa kias bisa menjadi hujjah secara mutlak, dan kelompok lain yang berpendapat bahwa kias tidak bisa menjadi hujjah. Sungguhnya demikian. Kelompok kedua ini ada yang berpandangan bahwa kias tidak bisa menjadi hujjah karena secara nalar tidak bisa diterima, dan ada yang berpandangan bahwa kias tidak bisa menjadi hujjah karena secara syarat tidak bisa diterima. Pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa ijma dan kias merupakan dua sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Setelah Al-Quran dan hadis, ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap hukum suatu perkara setelah wafatnya Rasulullah SAW melalui ijma. Umat Islam memperoleh ketetapan hukumnya yang kuat berdasarkan hasil musyawarah para ahli agama yang memahami syarat secara mendalam. Sementara itu, kias adalah metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu perkara baru yang belum memiliki ketentuan nas dengan perkara lain yang memiliki sebab hukum yang sama. Keduanya berfungsi sebagai sarana ijtihad yang menjaga keberlangsungan dan keluasan hukum Islam dan dalam menghadapi persoalan baru di tengah perubahan zaman. Dengan adanya ijma dan kias, hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia tanpa keluar dari nilai-nilai dasar syariat. Kedua sumber hukum ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang rasional, seimbang antara wahyu dan akal, serta selalu relevan sepanjang masa. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap ijma dan kias sangat penting agar generasi muslim dapat mengaplikasikan hukum Islam secara bijak, kontekstual, dan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan serta kemaslahatan umat. B. Saran pembaca yang budiman, semoga Allah menjaga Anda betapapun makalah ini ditulis. Sebaik mungkin tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kekeliruan.
baik dari segi penulis maupun pemahaman. Maka kami sangat senang jika sekiranya pembaca yang budiman memberikan kritik dan saran bagi penulis, karena hal itu yang akan membangun dan menjadi semangat kami untuk terus memperbaiki makalah ini. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.